Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Majid bersama rekan saya Karin, Kalisa, Naya Salwa dan Isrina. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kasus risiko perbankan di Indonesia seperti studi kasus Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Latar belakang dari studi kasus Bank BRI ini adalah sektor perbankan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan produktif. Namun, aktivitas tersebut juga mengandung berbagai risiko seperti risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, dan reputasi. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada sektor mikro dan UMKM, Bank Rakyat Indonesia turut menghadapi tantangan manajemen risiko. Kasus skimming ATM dan peningkatan risiko kredit selama COVID-19 itu menjadi contoh nyata kerentanan operasional dan keuangan bank. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus risiko di BRI penting dilakukan untuk memahami penyebab, dampak, serta strategi mitigasi yang diterapkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam memperkuat manajemen risiko dan perbankan di Indonesia. Nah, jadi Bank Rakyat Indonesia menghadapi beberapa jenis risiko utama. Yang pertama adalah risiko kredit, di mana debitur UMKM dan mikro berpotensi gagal membayar kewajibannya, sehingga meningkatkan NPL. Meski bank melakukan restrukturisasi untuk meringankan beban mereka. Nah, yang kedua adalah risiko operasional, yang muncul dari kesalahan manusia, proses internal yang kurang tepat, atau gangguan sistem, seperti kasus skimming ATM yang sempat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital BRI. Lalu yang ketiga ini ada risiko likuiditas, dapat terjadi jika bank tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah, terutama dari segmen UMKM yang sensitif terhadap kondisi ekonomi. Yang keempat ini ada risiko pasar, berkaitan dengan perubahan suku bunga, nilai tukar, atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan bank serta kemampuan debitur untuk membayar kredit mereka. Dan yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu munculnya ketika insiden negatif seperti kasus skimming atau berita kredit macet merusak kepercayaan publik dan loyalitas nasabah, sehingga bank harus cepat menanggapi dan memperbaiki citranya. Penyebab utama jenis-jenis risiko BRI. Yang pertama ada penyebab risiko kredit, yaitu penurunan kinerja UMKM atau mikro akibat gejolak ekonomi, pandemi, dan manajemen keuangan debitur yang buruk, didukung oleh analisis kredit yang kurang cermat oleh internal bank dan unsur kesengajaan atau etika tidak baik dari debitur. Yang kedua, ada penyebab dari risiko operasional, yaitu kegagalan sistem teknologi informasi, kelemahan pengamanan cyber yang dieksploitasi oleh kejahatan eksternal, yaitu skimming ATM, serta kesalahan manusia termasuk fraud internal dan kesalahan administrasi dalam proses kerja. Yang ketiga, ada penyebab dari risiko likuiditas, yaitu tingginya NPL atau kredit macet, mengurangi arus kas masuk, dan ketergantungan berlebihan pada DPK jangka pendek yang sensitif terhadap penarikan tak terduga, unexpected withdrawal, terutama di segmen UMKM yang rentan. Yang keempat, ada penyebab dari risiko pasar, yaitu fluktuasi suku bunga dipengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar akibat ketidakpastian makroekonomi global, dan perubahan harga komoditas yang memengaruhi kinerja debitur. Yang kelima, ada penyebab resiko reputasi, yaitu insiden negatif operasional seperti skimming ATM yang merusak kepercayaan publikasi kredit macet, NPL tinggi, serta kurangnya transparansi dan kecepatan respons saat terjadi krisis. Lanjut, ada strategi mitigasi risiko BRI berfokus pada keamanan sistem, perlindungan nasabah, dan kualitas kredit. Untuk risiko operasional seperti kasus skimming, BRI meningkatkan keamanan transaksi melalui pemasangan anti-skimming di ATM, enkripsi dan monitoring real-time, edukasi nasabah, mekanisme penggantian dana korban, serta audit rutin dan kerjasama dengan kepolisian. Sementara itu, dalam mengelola risiko kredit UMKM, BRI menerapkan prinsip 5C dan kredit scoring digital, merestrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak,
meningkatkan cadangan kerugian, menggunakan early warning system, serta melakukan pendampingan bisnis UMKM. Intinya, BRI memperkuat keamanan digital, melindungi nasabah, memperketat pengawasan kredit, dan mendukung pemulihan UMKM untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas operasional bank. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis beberapa risiko yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dapat disimpulkan bahwa BRI sebagai salah satu bank terbesar yang berfokus pada segmen mikro dan UMKM, BRI tidak terlepas dari risiko yang kompleks. Risiko utama yang terjadi yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko reputasi. Risiko kredit menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh BRI di masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran karena penjualannya menurun. Selain itu, risiko operasional juga menjadi tantangan karena dari kasus skimming pada mesin ATM menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah atas layanan digital BRI dan juga menyebabkan kerugian nasabah. Untuk mengatasi berbagai risiko, BRI melakukan beberapa pencegahan atau mitigasi, seperti meningkatkan keamanan sistem dengan memasang alat anti-skimming, pemantauan transaksi secara real-time, serta memberikan kampanye atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan bertransaksi. Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan BRI ini berfokus pada penguatan keamanan digital, pengawasan kredit yang ketat, perlindungan nasabah, dan dukungan terhadap UMKM. Dengan strategi tersebut, Bank BRI berusaha memastikan operasional bank berjalan dengan stabil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Nah, manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan aturan OJK sangat penting agar BRI bisa terus berkembang, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tetap berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.